selamat datang di Sinar Art Podcast Jaya Selalu di Udara. Di sini kami kedatangan bintang tamu yang sangat spesial yaitu Luis. Halo. Di episode kali ini kami akan bahas tentang dua karakter yang berbeda ya, dimana kita ketahui ya setiap kali kita beradu acting pasti memiliki karakter yang berbeda di dunia nyata dan di dunia dalam acting. Nah, kita langsung saja masuk ke pertanyaannya. Luis, perkenalkan diri kamu dan peran kamu sebagai apa di dalam film Nico and the Gang. Nama saya itu Luis Dilaporo, biasa disapa Luis. Peran saya di film Nico and the Gang itu sebagai Edmund. Jadi Edmund itu karakternya antagonis, jadi seperti orangnya jahat. Apa tantangan kamu yang hadapi sebagai pemeran atau aktor di film ini? Ceritakan kesan dan pesan kamu kesan kamu selama proses shoot berlangsung. Apakah ada selama itu ada susah diajak acting atau bagaimana begitu? Sebenarnya kalau di acting itu ada sedikit kendala karena karakter yang di film itu berbeda dengan karakter saya. Karena karakter saya itu orangnya kayak baik, tidak tahu marah-marah. Terus di film Nico and the Gang itu karakter Edmund itu kayak antagonis, jahat, suka marah-marah, terus kayak bentak-bentak gitu. Jadi kayak menyesuaikan itu agak sulit sedikit. Oh ya kan, sangat-sangat berbanding terbalik ya kan. Ya. Jadi bagaimana kamu membangun karakter Edmund ini? Apalagi kamu bilang tadi tuh beda banget sama karakter kamu. Bagaimana kamu membangun karakter yang antagonis itu? Jadi kalau dari saya itu membangun karakternya itu, tadi saya menyesuaikan aja ya. Terus menyesuaikan dengan teks dan skrip yang sudah dibuat. Jadi saya berimajinasi. Jadi ini nantinya karakternya ini seperti apa. Kalau posisinya, semisalnya posisinya dia lagi marah itu, itunya gimana itu? Karakternya itu bagaimana gitu? Sangat luar biasa ya. Dalam film ini ada nggak kayak dialog-dialog favorit begitu? Ada sih di bagian waktu bertengkar sama Putra ya. Oh, iya. Putra. Itu kayak emosionalnya itu keluar semua gitu. Terus di sama Putra dan teman-temannya itu pas di gudang ya. Itu di situ juga ada percakapan di situ agak emosionalnya agak ini juga. Coba spill, dia punya apa nih namanya, dialog favorit kamu tuh di sana tuh apa gitu? Masih diingat? Lupa. Oh, sepertinya sudah lupa ya guys. Jadi kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Di dalam ini kan kamu juga pernah jadi kameramen. Nah, selama kamu jadi kameramen di film Break Up itu, coba tolong ceritakan pengalaman kamu selama jadi kameramen itu bagaimana? Kalau selama saya jadi kameramen itu di latar belakang, sebenarnya banyak ide-ide yang keluar untuk pas acting itu, pas shoot ya. Itu dari saya itu banyak sekali ide-ide yang keluar. Bagaimana shootnya begini, terus dapat angle yang bagus itu dari sini, begitu. Bagus. Kalau selama acting nih, aktor yang paling sulit diajak beradu acting atau aktor yang paling mudah diajak beradu acting itu siapa? Yang paling mudah Mungkin saya begitu. yang pertama itu Putra itu sama kayak actingnya itu dikit-dikit ketawa, terus apalagi yang pas acting yang berkelahi itu dia banyak ketawanya, makanya actingnya ulang-ulang juga. Terus Kartika juga. Oh iya, ya itu satu. Jadi pas di kelas itu kita kan
bertetapan begitu. Oh iya. Jadi kayak susah gitu aktingnya ulang-ulang karena harus ketawa terus Iya, betul. kayak kurang pede. Kalau yang paling muda tuh siapa? Kalau yang paling muda siapa? Yang ya? kayak dia punya tuh paling mending lah diajak adu acting kayak nggak perlu ulang-ulang. Gusto. Iya Gusto. Luar biasa ya. Oke. Lanjut ya di pertanyaan selanjutnya. Selain cast atau pemain, apakah keterlibatan kru baik itu kameramen, editor, boom operator, sutradara dan produser penting dalam sebuah film? Jadi semua itu sangat penting ya kalau dalam sebuah program untuk membuat film. Karena ya kita ketahui kita pemainnya kurang tuh. Oh iya, betul. Jadi kita sangat perlu supaya kayak pembagian tugas itu kayak dari Gak berat sebelah. iya gak berat sebelah. Jadi kayak saya jadi pemeran utama nih tidak balik lagi ke kameramen terus Iya. tidak balik lagi ke kayak lighting begitu terus atau sutradara begitu. Jadi kayak kalau sudah pembagian tugas itu kan ada tugas masing-masing, fungsi masing-masing. Jadi tidak apa namanya makan waktu lah. Jadi aktingnya satu kali biarpun ada take ulang-ulang. Iya. Kalau kritik untuk komunitas itu atau kritik buat film ini tuh seperti apa biar jadi motivasi buat kita ke depannya untuk menjadi lebih baik? Kalau kritikannya pemain dan anggota krunya itu harus lebih konsisten terus lebih kompak terus apa lagi ya? Kayak membangun chemistry-nya tuh Iya, lebih bagus. membangun gitu, chemistry-nya kerjasama. terus kerjasamanya sama Nggak ngaret ya kan? iya soal manajemen waktu. Iya betul sekali. Manajemen waktu supaya ketika membuat sebuah film itu tidak harus saling menunggu. Jadi harus kayak apa ya? Pintar-pintar lah ya. Ya, cari waktu. pintar-pintar manajemen waktu lah supaya kalau ketika mau membuat film itu tidak saling menunggu begitu. Tidak Semua harus buang-buang waktu konsisten. lah ya, Ya. intinya. Yang kita sudah sampai di pertanyaan terakhir. Di sini pesan kamu untuk komunitas Cine Art kedepannya tuh maunya seperti apa? Apalagi kan di sini kamu sebagai ketua pasti apa nih? Apa namanya punya visi dan misi kedepannya tuh pasti ada lah. Untuk pesan untuk anggota kru komunitas Cine Art ya Cine Art Podcast itu tetap kompak terus lebih konsisten kerjasama terus manajemen waktu supaya komunitas ini tetap berjalan sampai ke depannya. Itu saja sih pesan dari saya. Oke, kalau kamu sebagai ketua ini untuk kamu maunya itu seperti apa gitu loh? Kan kalau kayak kompak itu kayak basic begitu loh. Ada nggak yang betul-betul untuk kedepannya yang lebih spesifik gitu loh? Lebih spesifik. Iya, kayak mau ini kita ada mau ke kancah mana, nasional kah, internasional kah atau apa gitu? Kalau dari saya ya kita usahalah supaya komunitas ini bisa naiklah di kancah internasional, nasional maupun ya nasional. Apalagi ini kan baru pemekarannya daerah provinsi. Iya betul sih. Jadi pasti ada banyak pendatang. Jadi di situ kita bisa ajak buat join lah di komunitas. Itu saja sih.
Oke, kita semua di sini berdoa yang terbaik untuk komunitas buat menjadi lebih baik dan semua visi dan misi kita terwujudkan. Baik semuanya, tiba juga kita di penghujung acara. Terima kasih Luis sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Sinar Art Podcast ini. Guys, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sinar Art Podcast jaya selalu di udara. Bye guys.